Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirin pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 201 sampai bab 210. Psikopat, dia pasti sudah kehilangan akal. Jantung semua orang berdebar kencang karena tindakan Zeke. Dia benar-benar telah mematahkan lengan seseorang dan menembus arteri orang lain karena mereka menentangnya. Zeke bahkan lebih kejam dari Charmen. Zeke mengenakan sarung tangan putih dan memperingatkan semua orang. Tolong kesampingkan ponselmu. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba menghubungi orang lain mulai sekarang dan seterusnya. Singkatnya, saya memiliki kendali atas kehidupan semua orang mulai dari sekarang. Gila, dia benar-benar gila. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia mencoba menahan kita sebagai sandera. Namun, tidak ada yang berani menentangnya dan melakukan seperti yang diperintahkan karena mereka takut. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang maniak seperti dia jika mereka menentang kata-katanya. Kemudian Zeke meraih teleponnya dan menelepon Evan. Suruh supervisor personel berikut untuk segera mampir ke Neon Knights. Saya membutuhkan mereka untuk mengambil bawahan mereka. Jika mereka menolak untuk muncul, saya akan menutup perusahaan mereka dan menghabisi mereka sendiri. Ivene Emmanuel, Kelvin Hun, Kimberly Hun. Selain Jacqueline, dia memanggil nama semua orang di daftar nama. Semua orang yang melihatnya tidak percaya karena perusahaan tempat mereka bekerja tersebar di seluruh Oheart City. Apakah Zeke berpikir dia orang berpengaruh yang mampu mempengaruhi seluruh dunia usaha Oheart City? Dia pasti bercandakan. Berhentilah mendahului dirimu sendiri. Ivan menahan sensasi menyiksa yang dia rasakan dan memarahi. Zeke, berhentilah menjadi dirimu sendiri. Kamu mungkin memegang posisi penting di dunia korporat. Tapi aku yakin kamu tidak memiliki otoritas yang sama sekali. Kamu melewatkan namaku karena kamu tahu aku terikat pada Biro Keamanan Publik, kan? Kamu pasti takut padaku. Bebaskan aku. Dan aku akan melepaskanmu. Aku akan memecatmu dari tanggung jawab apapun. Zeke mengintipnya. Alasan kenapa aku tidak menyebutkan namamu adalah karena aku bosmu. Puff, Ivan mengejek sebagai balasan. Bosku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu siapa bosku? Berhentilah berkomunikasi di depan kami. Akhirnya Olivia muncul. Murid mengerutkan kening saat dia disambut dengan pemandangan yang suram. Apa yang terjadi? Apakah seseorang secara tidak sengaja menyinggung Zeke? Kimberly menyiapkan menyambut Olivia. Olivia, silakan duduk. Kimberly memiliki hubungan yang baik dengan Olivia karena mereka dulu adalah teman sekelas. Sementara dia saat ini bekerja di bawah. Olivia tidak mengambil tempat duduknya tetapi malah bertanya, apa yang terjadi? Zeke memecah kesunyian dengan nada acuh tak acuh. Olivia, apakah Kimberly bekerja di bawahmu? Olivia langsung mengangguk. Ya, Zeke mengintip ke panci yang penuh dengan minuman keras dan tekstil. Suruh Kimberly menghabiskan panci minuman ini. Atau aku akan menghabisinya sendiri. Enyah, Kimberly berteriak marah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mencoba memerintah bosku. Apakah kamu tahu Olivia adalah Grand Millennium? Berdebar, Olivia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kimberly tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tuli? Kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Williams? Bukan. Selesaikan. Aku akan menghabisimu jika ada satu tetes pun yang tersisa. Apa? Keributan segera pecah di antara kepadatan. Siswa tercantik yang dulu memuji Zeke dengan semua yang dia dapatkan pada hari itu dan pemegang saham Grand Millennium Hotel saat ini benar-benar mencoba melaksanakan instruksi Zeke. Pasti ada yang salah. Kimberly menutupi wajahnya dan menatap Olivia dengan tidak percaya. Olivia, kau memukulku karena tertipu ini. Olivia mencibir. Memukulmu. Kamu seharusnya bersyukur kamu masih hidup. Siapa yang berani-berani menghina bos kami? Bos kita, Olivia. Apa maksudmu? Kimberly tidak bisa memahami apa yang terjadi secara tiba-tiba. Olivia menjawab dengan nada tidak berperasaan. Apakah Anda ingat dalang yang ingin membeli 30% saham Grand Millennium Hotel? Dalang itu tidak lain adalah Tuan Williams. Mendesis. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Olivia. Apa? Serius?
Zeke adalah orang yang ingin membeli saham Grand Millennium Hotel. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Bagaimana cara melamar orang paling terkenal di masa lalu berubah menjadi orang kaya? Dia tumbuh dengan kecepatan yang konyol. Kimberly mulai gemetar ketakutan karena dia benar-benar telah menyinggung bos-bosnya. Dia tahu dia dalam masalah besar, tetapi masih menolak untuk minum seperti yang diinstruksikan. Apakah kamu bercanda? Aku akan mati jika aku menghabiskan seluruh teko minuman ini. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan berhenti. Kimberly mengatupkan giginya. Zeke, kamu memang berhasil membuatku terkesan. Namun, aku rela meninggalkan pekerjaanku daripada menghabiskan sepanci minuman keras ini. Zeke mengangkat bahunya. Aku yakin kamu akan menyelesaikannya. Bahkan, aku ingin kamu berlutut untuk menyelesaikannya seperti anjing. Persetan, kaulah yang seharusnya berbaring, tegur Kimberly. Kelvin memecah keheningan dengan nada tidak berperasaan. Zeke, jadi bagaimana jika Anda memiliki 30% dari Grand Millennium Hotel? Kamu hanyalah seorang petani di depan bosku. Kamu bahkan tidak memiliki hak untuk meminta audiensi di dekatnya. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah Anda yakin? Mari kita tunggu dan lihat. Saya tidak sabar untuk mengetahui seberapa superior atasan Anda. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti tepat di bar depan. Seorang pria berpakaian tuxedo lengkap keluar dari mobil. Kelvin punya kelembaban buruk ketika dia melihat orang yang sedang berjalan ke bar. Tidak lain adalah bosnya, Presiden Oceanic Enterprise, Payne Copeland. Dia juga salah satu pemimpin konglomerat O'Hare City. Apalagi Payne menjadi runner-up tepat setelah Evan. Apakah dia dipanggil oleh Zeke? Itu tidak mungkin. Kelvin melaksanakan menyambut bosnya. Tuan Copeland, mengapa Anda ada di sini? Payne mengabaikan pertanyaan Kelvin dan menendangnya begitu dia melihatnya. Apa-apaan? Siapa yang kau sakiti? Beraninya kau melibatkanku dalam urusan pribadimu. Berdengung. Pikiran semua orang terpesona karena Zeke memang orang yang memanggil Payne. Apa-apaan? Saya yakin Zeke bukan hanya bos Grand Millennium Hotel. Dia pasti seseorang dengan posisi yang lebih tinggi di dunia korporat. Itu pasti mengapa Payne ketakutan dengan kehadirannya. Kelvin kesal dan membantah. Pak Copeland, dia hanya pemegang saham sebuah hotel. Mengapa Anda takut padanya? Tatapan Payne melihat ke arah yang beri isyarat Kelvin. Dia melakukannya saat dia melihat Zeke. Halo, Anda pasti Tuan Williams yang berbicara Tuan Schneider, kan? Tuan Schneider, Evan Schneider. Evan adalah satu-satunya yang mampu mengintimidasi Payne di kota O'Hare. Dia sebenarnya kenalan dekat Evan Schneider, pemimpin konglomerat teratas kota O'Hare. Tidak, sepertinya Zeke bukan hanya dekat kenalan Evan. Sepertinya dia lebih unggul darinya. Itu pasti mengapa dia memiliki kemampuan untuk diperintahkan Evan Schneider, kan? Semua orang hancur ketika mereka akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Evan akan dapat mengumpulkan bos mereka dengan mudah karena dia adalah pemain korporat paling terkemuka di antara mereka yang berasal dari O'Hare City. Zeke menjawab dengan nada menyendiri. Kamu lebih baik mendisiplinkan bawahanmu. Payne segera menjawab. Jangan khawatir, Tuan Williams. Saya akan menanganinya sesuai dengan itu sampai Anda puas. Dia memaksakan diri menuju sisi Kelvin segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan memaksanya untuk menghabiskan penggalangan minuman keras. Kelvin mencoba membalas terhadap Payne. Oleh karena itu, Payne memutuskan untuk memaksakan persetujuannya. Peringatan Evan muncul kembali di benak Payne berulang kali. Sebaiknya kamu hati-hati. Hidupmu dan Oceanic Enterprise akan berakhir jika kamu benar-benar menyinggung Tuan Williams. Payne tahu Evan akan bisa menyingkirkannya jika dia menginginkannya. Oleh karena itu, dia yakin Tuan Williams, yang ditakuti Evan, akan jauh lebih mampu daripada dia. Payne dulunya adalah seorang militan. Oleh karena itu, Kelvin bukan tandingannya dalam hal kondisi fisik. Kelvin yang telah memukul hingga babak belur, memohon belas kasihan dan pada akhirnya menyerah pada perintah Payne. Akhirnya, dia meneguk sepanci minuman keras seperti yang diinstruksikan. Tak lama kemudian, bos yang lain telah tiba juga. Mereka memaksa ke sisi rekan kerja mereka dan memaksa mereka untuk menghabiskan panci minuman keras yang disiapkan setelah mereka mencapai tempat tersebut. Jika ada yang menolak untuk minum seperti yang diinstruksikan, pengawal mereka akan memukuli mereka agar tunduk. Mereka harus memaksa karyawan mereka untuk tunduk. Jika tidak, mereka akan merugikan perusahaan mereka. Sudah jelas apa pilihan bos. Itu adalah pemandangan yang kacau. Semua server hotel sibuk karena mereka harus menyiapkan 30 pot sebelum mengisinya dengan minuman keras.
Rekan-rekan mantan teman sekelas Zeke memegang panci saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghabiskan minuman keras. Olivia memutar matanya dan menatap Kimberly. Terserah kamu, habiskan minumannya. Atau tinggalkan hidupmu. Kimberly ketakutan dan langsung menyerah pada instruksi Olivia. Aku akan menyelesaikannya. Aku akan segera menyelesaikannya. Dia menuangkan segelas minuman untuk dirinya sendiri tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kimberly harus menyerah pada instruksi Zeke karena orang yang jauh lebih mampu telah melakukan instruksi Zeke juga. Zeke membaca lagi tepat ketika dia ingin minum. Berlututlah dan habiskan minumanmu seperti anjing di lantai. Ekspresi Kimberly tiba-tiba berubah. Tetapi dia menyeringai dan melakukan seperti yang diperintahkan. Dia harus meninggalkan martabatnya untuk melindungi hidupnya. Zeke memberitahu semua orang dengan acuh tak acuh. Kami akan menyelesaikan skor yang kami miliki dengan pot minuman masing-masing dan masing-masing dari Anda. Kami tidak lagi berhubungan mulai hari ini dan seterusnya. Kami hanyalah orang asing yang hidup dalam masyarakat yang sama. Semua orang yang hadir marah. Mereka pun menyesali perbuatannya. Mereka marah pada Charmaine karena dialah yang menyebabkan kehancuran mereka. Mereka menyesal menyanjung Charmaine daripada Zeke karena jika mereka menyanjung Zeke saat itu, mereka akan segera mencapai puncak kehidupan mereka. Sayang sekali, ini adalah kesempatan yang bagus. Aku tidak percaya aku benar-benar merindukannya. Wajah Ivan menjadi pucat karena banyaknya darah yang hilang darinya dan kebenaran mengejutkan yang menantinya. Dia benar-benar ngeri karena Zeke telah membuktikan kata-katanya. Karena dia bisa menyuruh Evan Schneider berkeliling. Zeke telah membuktikan dirinya sebagai orang yang sangat kaya. Orang kaya seperti Zeke pasti memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah. Saya yakin dia terhubung dengan seseorang yang kuat. Ivan tergagap saat dia memaksa dirinya untuk berbicara. Zeke, izinkan aku untuk menyampaikan permintaan maafku yang sebesar-besarnya. Aku pasti buta sebelumnya. Aku akan menghabiskan segelas. Sebuah pot juga untuk membuktikan ketulusanku. Zeke menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Maaf, ini akhir hidupmu karena aku sudah mencoret namamu di daftar. Ivan merasa putus asa tiba-tiba. Daftar nama yang dimiliki Zeke bukan sembarang daftar nama biasa. Itu adalah catatan kematian. Ivan memutuskan untuk mendorong peruntungannya dan mencoba mengancam Zeke. Saya seorang pejabat pemerintah. Jika Anda benar-benar membunuh saya, atasan saya pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Mereka akan mengejar Anda. Kamu tidak mungkin melawan negara sendirian, kan? Itu sia-sia, kan? Zeke mencibir. Maaf, tapi kamu tidak dalam posisi mengancamku. Kukup, Charmaine tidak tahan lagi. Zeke, hentikan sekarang juga. Aku akan membebaskan Sharon. Ini akan berakhir untuk Sharon juga jika kamu benar-benar menyudutkan kami. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Lucu. Tetapi Anda tidak dalam posisi untuk mengancam saya juga. Sementara itu, Hudson khawatir. Zeke, lupakan saja. Maksudku, Sharon masih bersama mereka. Zeke menamparkan bahu Hudson. Jangan khawatir. Hudson, Sharon akan baik-baik saja. Dia mencengkerammu dan menggelapkan asetmu. Wanita jalang ini masih membuatmu mati setelah dia mematahkan kakimu bertahun-tahun yang lalu. Aku ingin dia mati. Atau aku akan bersalah seumur hidup. Charmaine menggertakkan giginya. Kalian bertanya. Dia meraih teleponnya dan mencari nomor Jaiden sebelum membuat panggilan. Charmaine berhasil menghubungi Jaiden. Tetapi dia mendengar nada dering yang dikenalnya langsung dari bar. Charmaine tercengang. Apakah itu berarti Jaiden juga ada di sini? Seorang pria muda mengenakan pakaian militan berjalan ke bar dengan kotak hadiah besar segera. Charmaine mendeteksi nada dering yang berasal dari dalam kotak hadiah. Pemuda yang berhasil masuk ke bar tidak lain adalah bawahan Zeke, Lone Wolf. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ponsel Jaiden ada di dalam kotak hadiah? Charmaine bingung dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin itu bukan ponsel Jaiden kan? Telepon di dalam kotak hadiah berhenti berbunyi saat Charmaine menutup telepon. Telepon berdering sekali lagi saat dia menelepon lagi. Jantung Charmaine berdebar kencang karena dia sekarang yakin itu adalah telepon Jaiden di dalam kotak hadiah. Brengsek, Jaiden telah ditangkap. Pria muda dalam pengaturan militan ke arah Zeke dan memberi hormat padanya. Tuan Williams, ini hadiah yang Anda minta. Saya datang untuk mengantarkannya kepada Anda. Buk, Ivan langsung pingsan saat detak jantungnya berdetak kencang saat menyadari pemuda itu memiliki lencana dengan 2 strip dan 3 bintang di pundaknya. Pemuda itu adalah seorang kolonel. Seorang kolonel benar-benar memberi hormat kepada Zeke. Itu artinya, Zeke adalah seorang jenderal.
Ivan tahu dia ditakdirkan. Dia sebenarnya telah mencurigai seorang jenderal. Dia akhirnya mengetahui apa yang dimaksud Zeke ketika dia mengatakan bahwa dia adalah bosnya. Zeke bukan bos Ivan. Dia adalah bos-bosnya. Zeke bertanya kepada Lone Wolf. Di mana gadis kecil itu? Gadis kecil itu baik-baik saja. Dia tidur nyenyak di dalam mobil. Jawab Lone Wolf. Zeke menghela napas lega dan mendidih. Serahkan hadiah itu padanya. Lone Wolf melemparkan kotak hadiah itu kepada Charmaine. Ini hadiahmu dari Tuan Williams. Charmaine bingung. Hadiah dari Zeke untukku. Apa mungkin? Charmaine membuka kotak itu dengan hati-hati. Dia melihat sepasang mata menatapnya begitu dia membuka kotak itu. Ada lubang sebesar peluru di dahi pria itu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hadiah itu tidak lain adalah kepala seorang pria. Tepatnya, itu adalah kepala Jaiden. Charmaine berteriak ngeri dan membuang kotak hadiah itu. Dia segera berlindung di bawah meja saat dia gemetar ketakutan. Dia iblis. Zeke adalah iblis. Hanya iblis yang akan memberi orang lain kepala seseorang sebagai hadiah. Zeke menyerahkan pistol Lone Wolf kepada Hudson. Singkirkan mereka, Hudson. Jangan kecewakan aku. Aku akan menunggumu di luar. Zeke tegang keluar dari bar dengan Lone Wolf di sisinya. Charmaine akhirnya keluar dari meja sambil berpegangan pada kaki Hudson. Wanita yang meratap memohon untuk hidupnya. Hudson, ini salahku. Maafkan aku. Tolong, maafkan saya. Saya akan menjalankan proses apapun yang Anda miliki. Tolong, kita bisa menikah lagi. Tolong, ayo menikah lagi. Aku akan mencintaimu. Berdebar, Hudson menamparkan wajah Charmaine tanpa ragu-ragu. Ini untuk Sharon. Kamu tidak pantas menjadi ibu. Berdebar, ini untukku. Aku pasti buta saat itu untuk menikah denganmu. Berdebar, berdebar, berdebar. Ini untuk sahabatku. Dia pria yang sangat mulia. Beraninya petani sepertimu menghinanya. Meskipun pikiran Charmaine ada di mana-mana. Dia tahu dia harus memohon belas kasihan. Kamu benar. Kamu benar sekali. Tolong, maafkan aku. Hudson. Dor. Hudson melepaskan tembakan. Peluru menembus paha Charmaine. Akibatnya, dia menjerit dan mengejang. Ambruk ke lantai karena kesakitan. Mengingat fakta bahwa kamu adalah ibu kandung Sharon, aku akan membiarkanmu hidup. Keluar dari kota Oheart secepat mungkin. Aku tidak ingin kamu muncul di depanku lagi. Dia berbalik dan melihat sekelompok teman sekelasnya. Mereka hampir tidak bisa menahan diri karena mereka berada di tengah-tengah pot minuman keras mereka. Namun, mereka berhasil kembali sadar ketika mendengar suara tembakan. Mereka segera berlutut dan memohon belas kasihan. Maafkan kami, Hudson. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami sama sekali tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan mengindahkan apa yang kami katakan. Hudson tersenyum pahit. Serius. Seperti inikah persahabatan selama 3 tahun? Lupakan saja. Aku tidak butuh teman seperti kalian. Semua orang menundukkan kepala karena rasa bersalah dan malu. Hudson mendekati Ivan, yang pingsan. Dia menuangkan ucapan minuman keras ke lukanya. Akhirnya Ivan kembali sadar karena sensasi menyiksa yang dia rasakan. Ah, sakit, sakit. Maafkan aku. Tolong. Hudson menjawab dengan kejam. Apakah Anda ingat kata-kata Anda? Putri saya bukan pecundang. Saya ingin Anda menarik kembali kata-kata Anda dan meminta maaf. Ivan berlutut dan memohon belas kasihan segera. Aku yang kalah. Aku yang tidak berguna. Hudson. Maafkan aku. Aku tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Hudson menjawab dengan nada tidak berperasaan. Datanglah padaku dengan semua yang kalian miliki. Aku juga tidak akan rugi. Namun, jangan salah satu dari kalian berani menyentuh putriku. Aku tidak akan memaafkan orang yang mencoba sesuatu yang konyol bahkan jika aku mati. Dia memperingatkan keluar dari bar tepat setelah dia menghangatkan semua orang. Begitu Hudson melangkah keluar dari bar, dia diintimidasi oleh pemandangan di luar. Hudson tidak tahu kapan, tapi pasukan militan lengkap telah mengelilingi bar saat dia keluar. Mereka adalah sekelompok pria buff yang akan dengan mudah mengintimidasi orang lain dengan sosok mereka. Hudson tersenyum saat menyadari sahabatnya adalah orang yang berpengaruh dan juga orang kaya. Dia melihat Zeke dan Sharon begitu dia masuk ke mobil. Sharon sudah lama terbangun saat Zeke memeluknya, bermain dengannya. Dia akan tertawa sesekali saat dia bersenang-senang dengan Zeke. Matanya berbinar saat dia melihat ayahnya. Ayah, ini dia, kamu kalah lagi. Jelas sekali Zeke berbohong kepada Sharon lagi dan mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya bermain petak umpet. Sebenarnya, itu adalah ayah yang menyamar. Hudson tersenyum dari lubuk hatinya.
Sharon gadis yang sangat pintar. Kamu berhasil mengalahkanku lagi. Sharon mencium wajah Zeke dengan senyum cerah di wajahnya. Ayah baptis yang memberitahuku di mana kamu berada. Terima kasih, Ayah baptis. Zeke mengacak-acak rambut Sharon. Terima kasih kembali, Hudson. Apakah kamu sudah menyingkirkan dendammu? Hudson langsung mengangguk. Zeke menurunkan jendela dan memberi isyarat kepada anak buahnya di luar mobil. Mereka mengetahui apa yang dimaksud Zeke dan segera masuk ke dalam bar. Tak lama lagi, ada janji datang dari dalam bar lagi. Hudson berbisik. Zeke, bisakah kamu menjaga Sharon atas namaku selama beberapa hari? Aku ingin kembali ke kampung halamanku dan mendapatkan obat untuk kakiku. Aku tidak mungkin membawa Sharon bersamaku karena ini akan menjadi perjalanan yang sibuk. Zeke mengangguk. Tidak masalah. Mata Hudson berkilat enggan. Sharon, kamu harus menghabiskan beberapa hari bersama ayah baptismu di rumahnya. Tidak apa-apa, aku akan segera kembali menjemputmu. Oke. Sharon segera mengangguk. Tentu. Ayah baptis memberitahuku bahwa dia akan senang melihat kemampuan menarikku. Dia bilang rumahnya beberapa kali lebih besar dari yang dimiliki kakek Tuci. Kalau begitu, aku yakin aku tidak akan menabrak tembok lagi saat aku menari. Zeke memberitahu Sharon. Aku akan jalan-jalan dengan ayahmu. Tunggu kita di mobil. Oke. Sharon mengangguk patuh. Cepat bergabung denganku di mobil. Ayah baptis. Zeke berjanji pada gadis kecil itu. Ayo buat janji kelingking. Aku akan segera kembali. Dia turun dari mobil dan memberi isyarat kepada Lone Wolf. Aku punya misi untukmu. Jaga gadis kecil itu atas namaku selama beberapa menit. Kepala Lone Wolf berdenyut-denyut. Marshal, tolong kirimkan aku ke medan perang untuk menyingkirkan musuh. Kamu tidak pernah mengajariku cara merawat anak. Namun, dia tidak punya pilihan selain masuk ke mobil dengan senyum aneh di wajahnya. Halo, anak kecil, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Oke, kambing hitam. Apa kau punya wol? Tolong jangan menangis. Sementara itu, Zeke menyerahkan sebatang rokok kepada Hudson. Hudson, aku membencimu. Hudson menjawab dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Maafkan aku, Zeke. Aku pecundang. Kan, saya yakin Anda telah salah mengartikan kata-kata saya. Jawab Zeke. Tahukah kamu, dulu ketika gadis aku hampir menyerah pada kehidupan, seorang pernah mengatakan kepadaku bahwa kita harus hidup dengan harapan. Dia alasan aku hidup hari ini. Kata-kata itu yang membuat terus hidup. Aku akan segera menikah dengannya. Bagaimana kabarmu? Kamu akan menyerah karena penyakit sepele seperti itu? Serius, Hudson memerah karena malu. Zeke, apakah koordinasi tentang kondisi kankerku? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bersumpah sendiri. Hudson menghela napas panjang. Zeke, sel-sel kanker ada di sekujur tubuhku. Aku khawatir semuanya sudah sampai pada titik tidak bisa kembali. Selama kamu memiliki keyakinan di masa depan, akan ada harapan. Jawab Zeke. Saya akan meminta seseorang untuk mengirim Anda ke suatu tempat tertentu. Saya harap Anda dapat membuka lembaran baru setelah Anda kembali kepada kami. Di mana itu? Tanya Hudson penasaran. Kamar Cygnus. Jawab Zeke. Kamar Cygnus. Kedengarannya agak aneh. Hudson mengerutkan alisnya. Lone Wolf terkejut ketika dia menerima instruksi dari Zeke untuk membawa Hudson ke Cygnus Room. Kamar Cygnus. Serius. Itu adalah fasilitas penelitian medis tercanggih di Eurasia. Penelitian yang dilakukan di fasilitas itu dapat dengan mudah mengubah masa depan umat manusia. Saya mendengar mereka bahkan terlibat dalam modifikasi tubuh akhir-akhir ini. Namun, mereka yang memiliki akses ke fasilitas tersebut adalah mereka yang memiliki latar belakang terkemuka seperti kolonel. Mungkinkah arti besar Hudson bagi Marsekal Agung? Dia benar-benar mengirimnya ke fasilitas. Lone Wolf membawa Hudson pergi bersamanya sementara Zeke membawa pulang Sharon. Zeke ragu-ragu ketika dia berada tepat di depan pintu rumah Lacey. Dia tidak tahu apakah Lacey dan keluarganya akan menerima Sharon sebagai bagian dari keluarga. Meskipun Zeke cemas, dia memaksa dirinya untuk menekan bel pintu. Lacey lah yang membukakan pintu. Dia melihat gadis kecil yang Zeke memegang di antara lengannya dan berseru, "Hah? Siapa gadis kecil ini? Dia sangat manis." Hannah dan Daniel mendekat. Tertarik oleh Sharon juga. Zeke segera menjelaskan. Dia putri sahabatku dan putri baptisku. Namanya Sharon. Sahabat saya telah didiagnosis dengan penyakit kronis. Dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit.
Ibunya sudah meninggal, jadi saya memutuskan untuk membawa dan membesarkannya selama beberapa tahun mendatang karena tidak ada yang tahu tersedia untuk merawatnya. Mata Lacey berbinar dan malah menahan Sharon di antara lengannya. Tentu saja, aku tidak akan kesepian lagi di masa depan. Sharon, aku ibu baptismu. Jangan ragu untuk menghubungiku. Oke. Sharon relatif pemalu dan menyapa Lacey dengan takut-takut. Baumu harum. Lacey. Sharon merangkumi antara lengan Lacey. Kau gadis kecil yang menggemaskan. Ayahmu pasti sudah mengajarimu dengan baik. Ya, tolong panggil aku ibu baptis saja. Kedengarannya salah bagimu untuk memanggilku dengan namaku. Ibu baptis. Sharon menyapa Lacey dengan sopan seperti yang diperintahkan. Lacey mencium pipi Sharon. Kau gadis yang baik. Hana adalah yang berikutnya dalam antrean. Dia segera memeluk Sharon begitu tiba-tiba berpisah. Kemarilah. Aku adalah nenek baptismu. Sharon. Biarkan aku melihat wajah cantikmu. Berapa umurmu? Sharon. Tanya Hana. Aku berumur 4 tahun. Nenek. Jawab Sharon. Hati Hana luluh saat dia mendengar bagaimana Sharon menyapanya. Bagus. Kamu benar-benar gadis kecil yang menggemaskan. Daniel segera memberi isyarat kepada Sharon. Giliranku untuk memelukmu. Aku adalah kakek baptismu. Sharon. Hana menolak menyerahkan Sharon kepada Daniel. Lihat janggutmu. Aku tidak ingin kau menyakiti Sharon. Benarkah? Daniel menggerakkan dagunya dan segera menutupnya ke dalam ruangan untuk mengukur kumisnya sebelum menarik keluar sekali lagi. Kemari, giliranku. Aku tidak akan menyakitimu lagi dengan kumisku. Semua orang ingin menghabiskan waktu bersama Sharon. Mereka tidak bisa mendapatkan cukup dari dia. Tak lama kemudian, Sharon menjadi akrab dengan orang lain. Dia menyanjung semua orang saat dia menyapa mereka. Sharon bahkan menari di depan mereka. Keluarga beranggotakan 5 orang itu bersenang-senang. Karena sesekali mereka tertawa. Hana menghentikan Sharon dari menari dan memeluknya di antara lengannya karena dia takut Sharon akan kelelahan. Sharon, katakan padaku, apa yang ingin kamu makan? Aku akan memasaknya untukmu. Sharon menjawab dengan hati-hati. Bolehkah saya makan mie instan? Hana mengerutkan kening. Mie instan. Sharon, apa yang biasanya kamu makan di rumah? Mie instan dan roti tawar dengan selai. Jawab Sharon. Wajah Hana tiba-tiba murung. Ada apa dengan ayahnya? Itu tidak dimaksudkan untuk anak-anak seperti Sharon. Sharon, aku akan menyiapkan beberapa hidangan daging untuk hari ini. Oke. Sharon segera menenangkan diri. Nenek, aku tidak mau makan daging. Itu terlalu mahal. Yang aku butuhkan hanyalah mie untuk mengisi perutku. Jangan khawatir, aku anak yang rendah pemeliharaannya. Air mata Hana mengalir di pipinya. Hah. Kehidupan macam apa yang dia jalani sampai sekarang? Ayo pergi. Sharon, aku akan membelikanmu mainan. Aku akan menyiapkan banyak hidangan untuk malam ini. Daniel juga kesal. Aku belum pernah melihat ayah seperti ini sebelumnya. Dia melecehkan putrinya. Jika keadaan berlanjut di masa depan, kami tidak akan mengembalikan Sharon kepadanya. Kami akan membawa Sharon sebagai gantinya. Zeke segera menjelaskan masalah. Takut mertuanya akan menjadi terlalu marah. Ayah, Ibu, tenang. Ayahnya hanyalah seorang petani biasa. Keadaan keluarga mereka sulit. Dia tidak bermaksud begitu. Menyalahgunakan Sharon juga. Daniel menepis kata-kata Zeke. Itu bukan alasan. Dia seharusnya tidak membiarkan putrinya mengalami masa kecil yang tersedak seperti itu. Mereka masih mengeluh saat mereka keluar. Hana memegang Sharon di antara lengannya. Dia menyerahkan Sharon kepada Daniel dan menyuruhnya menggendongnya setiap kali gadis muda itu lelah. Mereka menolak untuk membiarkan berjalan sendiri. Lacey bangkit dan kembali ke dalam ruangan untuk merapikan tempat tidur. Aku akan menidurkan Sharon hari ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa terbiasa tidur dengan orang lain. Zeke tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia berjalan menuju Lacey dan memeluknya dari belakang. Lacey bergidik saat pipinya tiba-tiba memerah karena ini adalah pertama kalinya sejak dia melakukan kontak dekat dengan Zeke. Namun, dia berhenti melawan karena dia menikmati rasa aman dengan Zeke di sekitarnya. Zeke berbisik. Lacey, sudah waktunya kita punya anak juga. Lacey ragu-ragu untuk beberapa lama dan menjawab. Mari kita bicarakan setelah Sharon lebih tua. Aku bersyukur memiliki putri baptis yang menggemaskan. Lacey telah menentang gagasan memiliki anak selama ini. Dia merasa seolah-olah seorang anak akan mempertahankan kebebasannya dan berdampak buruk pada bisnisnya. Namun, apapun yang dia rasakan tidak bisa ditemukan lagi begitu dia bertemu dengan Sharon. Dia telah mengakui Sharon sebagai putrinya dan menganggap tidak perlu melahirkan putrinya sendiri.
Zeke mengangguk. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tak lama kemudian, Daniel dan Hana kembali ke rumah dengan Sharon di antara lengan mereka. Mereka membeli banyak barang untuk Sharon, termasuk mainan dan kebutuhan sehari-hari anak. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah barang-barang bermerek. Dua orang hemat yang selalu hemat itu tak segan-segan membelanjakan uangnya untuk Sharon. Sharon senang dan tenggelam dalam mainan yang mereka beli untuknya. Lacey membawa Sharon ke kamar mandi untuk mandi setelah dia lelah bermain dengan mainan. Ketika Lacey memandikannya, Sharon bertanya dengan hati-hati, "Ibu Baptis, bolehkah aku diam-diam memanggilmu ibu?" Mata Lacey memelotot mendengar kata-kata Sharon. Anak kecil yang malang, dia pasti sendirian selama ini. Lacey langsung setuju. "Sharon, kamu tidak perlu memanggilku sebagai Ibu Baptis lagi. Jangan ragu untuk memanggilku sebagai ibumu." Sharon sangat senang. Ibu adalah yang terbaik. Zeke memanggil Sharon ke ruang dilindungi tepat setelah dia mandi. Dia bertanya padanya, "Sharon, bisakah kamu membantuku?" "Tentu saja," Sharon sambil menjawab mengangguk. Zeke memberitahu Sharon, "Kalau nanti ibu mengantarmu ke tempat tidur, katakan padanya agar aku bergabung dengan kalian juga." "Oke. Oke." Sepasang mata tajam Sharon berbinar. Lacey muncul dengan satu set piyama longgar tepat setelah dia mandi. Dia berbau dan tampak luar biasa. Zeke hampir tidak bisa menahan godaan untuk menarik dan memeluknya. Lacey menggendong Sharon dan membaringkannya di tempat tidur. "Sharon, kenapa kamu tidak menghabiskan malam bersamaku malam ini?" Sharon mengangguk. "Tentu. Bu, tolong bacakan aku cerita." Lacey sambil menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja. Ibu punya banyak cerita untuk dibagikan padamu." Sharon tiba-tiba meminta, "Bu, ayo ajak ayah bergabung. Aku ingin ayah dan ibu di sisiku." "Hah?" Lacey bertanya dan bertanya. "Sharon, apakah ada yang menyuruhmu mengatakan ini?" "Ayah melakukannya," jawab Sharon. Batuk. Wajah Zeke memerah saat dia tiba-tiba tersedak air liur. "Sharon, Anda tidak harus begitu jujur. Anda seharusnya menyimpannya untuk diri sendiri." Zeke hendak membela diri. Tapi Lacey mengundangnya. "Bergabunglah dengan kami." Zeke senang karena Lacey akhirnya mengizinkannya bergabung dengannya di tempat tidur. Itu akan menunjukkan fakta bahwa dia telah bertahan dan akhirnya akan terbuka. Zeke memilih lebih dekat ke tujuan yang ada dalam pikiran. Horor. Meskipun ini adalah langkah kecil bagi umat manusia, ini adalah langkah besar bagi saya. Sharon senang ketika dia tidur di antara Zeke dan Lacey. Dia akan mencium Zeke dan Lacey dari waktu ke waktu karena mereka hanya di sisinya. Sharon akhirnya tertidur saat dia mendengarkan cerita Lacey. Lacey menghela napas lega. "Zeke, matikan lampunya. Saatnya tidur." Zeke terpesona dan hampir tidak bisa menenangkan diri saat dia mendeteksi aroma yang berasal dari Lacey saat dia berbicara dengannya. Zeke segera mematikan lampu seperti yang diinstruksikan dan mencium kening Lacey dalam gelap. Lacey menjawab dengan takut-takut. "Hei, apa yang salah? Apakah Sharon menciummu?" tanya Zeke. Berpura-pura dia bukan orang yang telah mencium Lacey. Lacey memikirkan dan berpikir sendiri. Sungguh pria yang licik. Sesaat kemudian, Lacey bertanya, "Zeke, apakah kamu tidur?" "Belum. Bolehkah aku berbaring di lenganmu?" tanya Lacey. "Tentu saja." Zeke mengulurkan lengan yang besar dan melingkarkannya di leher Lacey. "Selamat malam. Selamat malam." Sam mencoba menghubungi Jaden melalui telepon lagi dan lagi. Tetapi usahanya itu sia-sia. Begitu Sam mengingat betapa kacaunya bar Jaden, dia menyadari Jaden pasti telah dihabisi oleh Zeke. Lone Wolf melakukan pekerjaan yang bagus untuk menutupi kejadian setelah dia menghabisi Jaden dan menggeledah barnya. Oleh karena itu, Sam tidak tahu bahwa militan itu terlibat dalam dua insiden khusus ini. Dia mengira Zeke adalah satu-satunya dalang di balik kejadian itu. Sam tidak ragu-ragu lagi dan segera menghubungi petugas HAF karena telah berubah menjadi masalah hidup dan mati. Yang mengejutkan, petugas HAF tidak terkejut sama sekali setelah dia mengetahui apa yang terjadi. Dia senang dan menjawab dengan nada gembira. "Bagus. Jaden telah membuktikan dirinya layak." Sam bingung. "Petugas HAF, rencana kita gagal." "Apa hebatnya itu?" "Gagal. Tidak, ini sukses besar," jawab Logan. "Aku tahu itu. Zeke bukan orang biasa." Untuk memulai, apakah Jaden benar-benar berpikir dia akan mampu membawa kehancuran Zeke? Mustahil. Dengan kata lain, kematian Jaden adalah bagian dari rencanaku selama ini. Jaden yang mati lebih berharga daripada Jaden yang hidup. Sam bertanya dengan rasa ingin tahu. "Petugas HAF, apa tindakan terbaik kita selanjutnya?"
Logan menjawab. Saya yakin Anda tahu siapa yang berafiliasi dengan Jaden, bukan? Sam menjawab. Saya yakin dia berafiliasi dengan T-Rex dari dunia bawah O'Hare City. Logan mengangguk. Itu benar. Selain itu, mereka sebenarnya saudara tiri. Apakah kamu melihat apa yang saya lihat? Saya yakin T-Rex akan bergerak melawan Zeke begitu dia mengetahui bagaimana Zeke membunuh saudaranya, kan? Sam akhirnya mengetahui rencana Logan. Petugas Huff. Itu rencana yang brilian. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. T-Rex adalah salah satu anak buahku juga. Namun, seseorang seperti dia tidak akan bisa ikut campur tanpa alasan yang kuat. Oleh karena itu, kami memerlukan sesuatu untuk membenarkan tindakannya. Kematian Jaden adalah alasan sempurna untuk mengizinkan tindakan T-Rex. Sam menjawab. Petugas Huff. Saya akan segera menghubungi T-Rex. Saya yakin Zeke akan segera berakhir dengan bantuan T-Rex. Logan mengangguk. Silakan. Logan memiliki senyum ganas di wajahnya tepat setelah dia menutup teleponnya. Dia punya ketebalan bahwa T-Rex juga tidak akan cocok untuk Zeke. T-Rex kemungkinan besar akan berakhir seperti Jaden. Namun, itulah yang diinginkan Logan selama ini. Dia ingin T-Rex mati karena dia akan menjadi pion yang berharga mati daripada hidup. Sementara itu, Sam akan pergi tepat setelah dia menutup teleponnya. Emily berhenti dan bertanya, Sam, ini sudah larut. Mau kemana? Aku punya sesuatu untuk mengurusnya. Jawab Sam. Emily tiba-tiba menjadi bersemangat. Oh, bagaimana rencana untuk menyingkirkan Zeke? Bagaimana kabarmu? Semuanya berjalan dengan baik. T-Rex akan segera mengejar Zeke. Jawab Sam. Dialah yang mengatur dunia bawah kota O'Hare. Aku yakin Zeke sudah pergi kali ini. Emily tidak lagi bisa menahan kegembiraannya. T-Rex. Saya sudah lama mendengar tentang reputasinya. Tak satu pun dari mereka yang pernah paruh dia telah berhasil keluar hidup-hidup. Zeke, kamu ditakdirkan. Aku tidak sabar sampai kamu tahu apa yang ada di depanmu. Oh, Sam, bisakah aku muncul untuk menyaksikan kematian Zeke selama pelaksanaan rencanamu? Aku ingin dia berlutut di depanku dan meminta maaf karena tidak menikah denganku saat itu. Aku tidak sabar untuk mengetahui ekspresi penyesalan seperti apa yang akan dia miliki di wajahnya. Tentu saja, Sam setuju tanpa ragu-ragu. Jurassic Security Holdings adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan keamanan di O'Hare City. Namun, layanan mereka tidak hanya terbatas pada layanan keamanan karena mereka juga memasukkan biaya pembunuh layanan. Faktanya, mereka adalah organisasi ilegal yang menyamar sebagai perusahaan legal. Sementara itu, Presiden Jurassic Security Holdings mengamuk di kantornya. Apa? Kakakku sudah mati. Jaden sudah mati. Persetan. Zeke harus memiliki bola baja untuk bergerak melawan saudaraku. Mati. Dia harus mati. Aku ingin dia mati. Hanya dengan begitu aku bisa menghilangkan amarahku. Sam memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Zeke tampaknya pria yang cukup cakap. Kamu harus melanjutkan dengan hati-hati. Kamu tidak boleh meremehkan musuhmu. Vena T-Rex bisa dilihat menggembung di wajahnya saat ia menjawab. Tidak peduli seberapa mampu dia. Dia sendirian. Dia tidak akan menjadi pertandingan untuk ratusan hitman bekerja di bawah saya. Aku akan mengirim Harrison untuk mengejar Zeke besok. Begitu dia ditahan, aku akan menyiksanya sampai mati untuk membalas kematian Jaden. Sam sambil menjawab sambil tersenyum. Petugas Huff dan saya akan segera menunggu kabar dari Anda. T-Rex memanggil Harrison hal pertama di pagi hari pada hari berikutnya. Dia membayangkan dia untuk membawa pembunuh bayaran elit 10 dengan dia untuk menculik Zeke. Harrison adalah orang kedua di Jurassic Security Holdings. Dia dulunya adalah bagian dari pasukan khusus. Oleh karena itu, jelas apa yang mampu dilakukan Harrison. Selain itu, ia memiliki 10 hitman elit dengan dia. Sepertinya mereka telah membentuk skuadron yang tangguh untuk pergi setelah Zeke. Harrison dan anak buahnya segera menuju ke lokasi Love in Avalon City dengan 3 van berbeda. Kelompok brutal meluncurkan serangkaian serangan begitu mereka mencapai lokasi. Mereka bahkan menyerang rekan kerja yang menghalangi dan mencoba menghentikan mereka. Tak lama kemudian, lokasi konstruksi berubah menjadi neraka yang hidup. Lacey konstruksi ke lokasi konstruksi begitu dia mengetahui apa yang terjadi karena kontraktor itu. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat pemandangan di depannya. Sebagian besar bangunan yang telah selesai dihancurkan oleh kelompok brutal juga. Harrison dan anak buahnya telah menyiram peralatan dan mobil dengan bensin dan membakarnya. Akibatnya, beberapa pekerja juga terluka. Lacey berteriak marah. Siapa kalian?
Mengapa kalian mengobrak-abrik lokasi konstruksi? Harrison mencibir. Perampokan. Tidak, saya yakin Anda telah salah memahami tindakan kami. Kami di sini bukan untuk mengobrak-abrik situs. Kami di sini untuk membakarnya. Wajah Lacey mucat karena marah. Orang-orang bodoh yang kurang terbuka. Aku tidak pernah sekalipun menghalangi jalanmu. Kenapa kamu mengejarku? Harrison menjawab. Apakah kamu yakin? Berhentilah berakting di depan kami. Aku memperingatkanmu. Anda lebih baik tangan Zeke kepada kami. Kami akan memberitahu kalian lolos selama Anda mendengarkan kami. Kami tidak akan ragu untuk membakar semuanya menjadi abu jika Anda menolak untuk melakukan seperti yang diperintahkan. Lacey mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Sepertinya mereka datang setelah Zeke, kan? Bagaimana sih dia mengganggu sekelompok bawah lagi? Lacey menjawab. Zeke tidak ada. Tolong berhenti membuang waktumu. Harrison membalasnya dengan memarahi Lacey. Brengsek, Zeke benar-benar mendengus. Bagaimana dia bisa membuat seorang wanita mengambil peluru atas namanya? Teman-teman, saatnya pertunjukan. Kami akan menghancurkan situs ini sampai Zeke muncul. Kelompok brutal kembali menggeledah lokasi konstruksi sekali lagi. Tanpa sadar, Lacey hendak masuk dan menghentikan mereka. Tapi dia hampir tidak cocok dengan mereka. Faktanya, Harrison mencoba untuk mendapatkan Lacey. Untungnya, salah satu pekerja situs dengan kulit kecoklatan menghalangi dan menarik Lacey tepat pada waktunya. Dia mengatakan, Lacey, silakan dapatkan Zeke secepat mungkin. Kita butuh dia untuk menyelesaikan skor dengan mereka. Atau yang lain itu akan berakhir untuk situs. Lacey tidak memperhatikan bagaimana pria itu menyapanya. Pikiran kemana-mana. Dia menjawab, tidak, saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada Zeke jika dia ditahan oleh kelompok brutal ini. Pria dengan kulit kecoklatan itu sampai pada dirinya sendiri. Beraninya kau meremehkan Marsekal Agung. Itu pelanggaran kriminal yang serius. Lacey bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu gumamkan pada dirimu sendiri? Pria dengan kulit kecoklatan itu menenangkan kulitnya. Tidak ada, tidak apa-apa. Namun, Downey terkejut dan berpikir sendiri ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria itu. Marsekal Agung. Apakah itu berarti dia tahu bahwa Zeke adalah Marsekal Agung? Saya yakin dia juga bukan hanya pekerja di lokasi konstruksi. Meskipun Downey penasaran, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia disebut Zeke dan mengulurkan tangan untuk dia untuk bantuan segera. Lacey mengutuk. Downey, kamu seharusnya tidak membuat Zeke bergegas buru. Apakah kamu ingin dia ditahan oleh mereka? Downey memiliki senyum misterius di wajahnya. Jangan khawatir, Lacey. Aku yakin Zeke akan bisa menyingkirkan orang-orang bodoh yang kurang terbuka ini dengan mudah. Apakah kamu bercanda? Zeke adalah Marsekal Agung. Saya tidak bisa memikirkan apapun yang mungkin bisa membingungkan Marsekal Agung. Sementara itu, Zeke merawat Sharon di rumah. Zeke dan Hannah mencoba yang terbaik untuk menenangkan Sharon. Gadis kecil itu membuat ulah karena dia merindukan Lacey. Akhirnya, Hannah memegang Sharon di antara lengannya saat mereka duduk di sofa sambil menonton TV. Sementara itu, Zeke yang sedang memainkan ponselnya, duduk di samping mereka. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Downey. Zeke segera mengangkat telepon dan mendengarkan apapun yang dikatakan Downey. Murid mengerutkan kening saat dia tahu apa yang terjadi. Niat membunuh yang kuat bisa dirasakan datang dari Zeke. Mereka pasti dikirim oleh Logan kan? Tidak, saya yakin itu masalahnya. Sepertinya semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku juga. Saya telah mulai menuai apa yang telah saya tabur saat itu. Setidaknya, Harrison telah muncul. Zeke menutup telepon tanpa suara dan memberitahu Hannah. Bu, aku akan keluar. Tapi aku akan segera kembali. Dia tidak punya niat untuk memberitahu Hannah apa yang sedang terjadi karena dia tidak ingin dia khawatir. Hannah mengangguk. Ingatlah untuk kembali ke rumah untuk makan siang. Aku sudah menyiapkan hidangan favoritmu. Zeke mengangguk. Dia masuk ke mobilnya dan melaju kencang sampai ke lokasi konstruksi. Zeke menelepon Darren saat dia dalam perjalanan ke lokasi konstruksi. Awalnya, Darren dan The Fearsome Foursome akan dieliminasi melalui pengaturan yang disengaja. Namun, Zeke telah memutuskan untuk membiarkan dia lolos setelah ia mengambil pengaruh Darren di dunia bawah menjadi pertimbangan. Dia tahu Darren akhirnya akan menggunakan Zeke benar selama ini. Waktu bagi Darren untuk memanfaatkan pengaruhnya telah tiba. Zeke memerintahkan, Darren, segera bawa manusia Anda dengan Anda dan kepala ke lokasi pembangunan cinta di kota jatuh. Baiklah, jawab Darren.
tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menggosok telapak tangan dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya tepat setelah dia menutup telepon. Semuanya, saatnya pertunjukan. Waktunya bagi kita untuk membuktikan diri kita layak telah tiba. Kita harus menunjukkan kepada Tuan Williams apa yang kita mampu. Salah satu pria Darren tidak puas dan tidak puas pada dirinya sendiri. Bos, kau pemimpin dunia bawah wilayah timur. Kenapa kau menerima perintah dari Laifin anak dihukum seperti Zeke? Berdebar, di luar dugaan semua orang. Darren langsung menamparkan wajah bawahannya. Diam, orang sepertimu tidak berhak mengkritik Tuan Williams. Tuan Williams adalah sosok yang sangat menonjol. Namun, dia adalah orang yang rendah hati. Berusaha untuk berbohong selama ini. Semua orang penasaran dan bertanya, "Oh, siapa sebenarnya Tuan Williams?" Darren menyarankan dan memberitahu anak buahnya. "Saya yakin kalian pernah mendengar tentang Lone Wolf dari distrik militer, kan? Lone Wolf juga harus patuh di depan Tuan Williams." Zeke telah mewariskan Darren untuk merahasiakan identitasnya. Oleh karena itu, dia tidak mungkin memberitahu anak buahnya identitas sebenarnya Zeke. Namun, apa yang dia katakan kepada mereka sudah cukup. Karena rahang mereka terbuka ketika mereka mendengar kata-kata Darren. Lone Wolf juga harus patuh di depannya. Apa-apaan ini? Apakah itu berarti Tuan Williams adalah seorang jenderal? Sial, suatu kehormatan bisa melayani Tuan Williams. Saya yakin kita akan segera mencapai puncak dalam hidup kita jika Tuan Williams mau menerima kita. Kita akan segera berubah menjadi pria yang cakap seperti dia. Dengan ini saya berjanji setia kepada Tuan Williams mulai hari ini dan seterusnya. Darren berteriak. Jika ada orang lain yang ingin pergi, silakan pergi. Mereka yang ingin mengikuti Tuan Williams harus menandatangani perjanjian ini. Kami akan mengikuti Tuan Williams selama sisa hidup kami. Tanda, saya harus menandatangani perjanjian. Hanya orang bodoh yang akan menyia-nyiakan kesempatan langka seperti itu. Semua orang mengajukan maju karena mereka tidak sabar untuk menandatangani perjanjian tersebut. Setelah semua orang menandatangani, Darren memberi isyarat pada anak buahnya. "Ayo keluar, ayo pergi." Kelompok yang mengintimidasi berjalan keluar dari markas mereka dan konstruksi menuju lokasi yang dikatakan Zeke kepada mereka. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.